kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungannya. Yang pertama, kalian harus absen terlebih dahulu ya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi ini, pembelajaran kita dilakukan secara daring yang membuat kalian harus belajar di rumah masing-masing. Video yang Ibu buat ini kita gunakan untuk 3 minggu pertemuan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini dan akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Berikut akan Ibu tampilkan mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan atau kegiatan usaha mandiri, di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan dan ditanggung oleh pelaku usaha atau wirausahawan itu sendiri. Mulai dari mengenali produk baru, mengoperasikan usaha, memasarkan produk, maupun mengatur permodalannya. Ciri-ciri wirausaha. Untuk mengenal wirausaha, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahwa wirausaha memiliki fokus yang terkendali. Artinya, mampu fokus terhadap usaha yang dikelolanya. Yang kedua, berenergi tinggi. Artinya tidak kenal lelah. Yang ketiga, selalu butuh berprestasi atau selalu ingin berprestasi atau berhasil dalam setiap usaha yang dikelolanya atau dijalankannya. Berikutnya, bertoleransi terhadap keraguan. Artinya apa? Artinya adalah wirausahawan akan menelaah apa yang menyebabkan keraguan dan kemudian mencari jalan keluar atau alternatif yang lain. Berikutnya, harus memiliki percaya diri bahwa usaha yang dikelolanya itu akan berhasil dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah berorientasi terhadap tindakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa semua mimpi akan diwujudkan, tidak berhenti pada keinginan saja. Kemudian, untuk bisa disebut sebagai wirausaha, maka wirausahawan harus memiliki beberapa karakteristik atau karakter sebagai berikut, yang oleh Bygrave disebut dengan 10D. D yang pertama, dream, yaitu mimpi, angan-angan, atau keinginan, serta bertekad untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Yang kedua, decisiveness, yaitu cepat dalam mengambil keputusan, serta kemudian segera mengerjakan atau melaksanakan keputusan tersebut tanpa menunda waktu. Yang ketiga, doers, yaitu langsung menindaklanjuti keputusan yang telah diambilnya, seperti yang sudah disampaikan tadi, langsung melaksanakan keputusan tersebut. Yang keempat, determination, yaitu fokus dalam melaksanakan keputusannya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, dan tentu tidak mudah menyerah. Kemudian yang kelima, dedication, memiliki dedikasi yang tinggi, mau bekerja keras, dan rela berkorban, baik waktu, tenaga, biaya. Untuk apa? Untuk mencapai mimpi yang telah dibuatnya tersebut atau mimpi yang dimilikinya tersebut. Yang keenam, devotion, artinya akan berusaha secara terus-menerus, tidak kenal lelah dalam mengupayakan pencapaian mimpi atau angannya tersebut. Seluruh perhatian tercurah pada bisnis yang dikelolanya yang menjadi mimpinya tersebut, mimpi atau cita-cita. Yang ketujuh, details,
Artinya teliti dalam mengerjakan segala sesuatu dan memperhatikan segala sesuatu secara detail sampai hal yang terkecil sekalipun, sehingga dalam hal ini bisa menghindarkan diri dari kesalahan. Yang kedelapan, destiny. Bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai, karena menyangkut tanggung jawab terhadap banyak pihak, misalnya karyawan, investor, konsumen yang akan dilayani. Kemudian yang kesembilan, dollars. Bahwa kesuksesan usaha menjadi tujuan utama yang hendak dicapainya. Jadi bukan hanya semata-mata memperoleh keuntungan sesaat, namun juga dipikirkan bagaimana mengembangkan usaha yang dikelolanya tersebut. Yang ke-10, distribute. Artinya mampu berbagi kepemilikan bisnisnya kepada orang lain. Misalnya melalui usaha franchise, melalui sharing ilmu atau kiat sukses dalam bisnis tersebut untuk ditularkan kepada orang lain. Nah, selain memiliki 10 karakteristik tersebut atau 10D, maka wirausahawan juga harus kreatif. Untuk bisa kreatif atau dalam hal kreativitas ini, maka harus melalui proses. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengakumulasikan pengetahuan atau memiliki banyak pengetahuan tentang produk, tentang pemasaran, tentang bagaimana menghitung harga, tentang bagaimana mencari calon pembeli, bagaimana dalam mengelola uang, bagaimana dalam membina hubungan dengan orang lain, dalam hal ini konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu melalui inkubasi atau tahap inkubasi. Artinya, mempelajari dari hal atau pengetahuan yang dimiliki tadi dan kemudian mengendapkan berbagai pengetahuan tersebut untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang bisnis apa yang akan dilakukan. Jadi dalam inkubasi ini ada tahap untuk memilih apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian proses yang ketiga yaitu gagasan. Ide yang ditemukan dalam proses inkubasi tentu dengan mempertimbangkan berbagai hal dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang untuk maju, serta ancaman yang mungkin akan dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut. Atau dengan kata lain, dalam hal ini harus dilakukan analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Kemudian yang keempat, bahwa dari gagasan dan analisa yang telah dibuat, maka akan dievaluasi mana yang paling mungkin untuk dilakukan atau yang paling menguntungkan. Nah, yang paling menguntungkan ini yang akan dilaksanakan atau diterapkan dalam usahanya. Tentu proses kreatif ini tidak akan berhenti dalam satu putaran saja, namun akan dilakukan atau berlangsung secara terus-menerus, sehingga wirausahawan akan selalu berkreasi dan berupaya untuk memperbaharui produk atau ide demi mengikuti tren. Bahkan kalau mungkin bisa menjadi trendsetter yang akan menginspirasi orang lain atau pengusaha yang lain. Kemudian kita mengenal ada 3 tipe kreativitas. Yang pertama yaitu to create atau menciptakan. Artinya adalah menghasilkan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru. Sebagai contoh misalnya dalam masa pandemi sekarang ini, orang berpikir bagaimana cara melindungi diri, maka orang menemukan face shield atau masker pelindung wajah dari plastik
Mika. Ini sesuatu yang baru tentu saja. Kemudian yang kedua adalah to modify atau memodifikasi. Artinya adalah dalam memodifikasi ini berupaya untuk merubah bentuk produk yang sudah ada untuk menjadi lebih baik, atau mungkin memiliki fungsi yang lebih banyak, atau mungkin lebih praktis. Contoh, dari masker yang tadi ditemukan, awalnya dibuat menggunakan tali. Karena dirasa menggunakan tali kurang praktis, maka dibuatlah atau ditempelkan pada atau dengan frame seperti kacamata, sehingga lebih mudah digunakan. Kemudian yang ketiga adalah to combine atau mengkombinasi. Artinya menggabungkan dua atau beberapa produk menjadi sebuah produk baru yang lebih praktis atau lebih mudah dioperasikan. Contohnya, masih berhubungan dengan masa pandemi ini. Orang kemudian atau pengusaha, wirausaha menggabungkan pemakaian dan pembuatan topi dengan face shield sehingga lebih praktis. Sehingga sekarang orang mengenakan topi sekaligus face shield. Nah, baik. Jadi itulah bahwa yang namanya wirausahawan itu akan selalu berkreasi dari waktu ke waktu. Berusaha untuk selalu menemukan hal-hal yang baru. Baik, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dengan pembahasan selanjutnya di waktu yang akan datang. Materi pembelajaran pada hari ini tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan di video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.